Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Perslia Putri. Saya berasal dari kelas IPA C 2017. Di sini saya akan menampilkan proposal penelitian saya yang berjudul Pembuatan bahan ajar berbasiskan problem solving pada materi sistem pencernaan manusia kelas 8 SMP. Nah, kita masuk kepada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini yang menjadi dasarnya ada 5 poin, yaitu yang pertama mengenai pembelajaran IPA menurut kurikulum 2013. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013, pembelajaran IPA menekankan pada 3 orientasi, yaitu orientasi sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Selain itu, pada kurikulum 2013 ini juga lebih menekankan kepada proses pembelajaran yang terpusat kepada siswa, atau yang biasa kita kenal dengan istilah student center. Yang kedua, yaitu mengenai mata pelajaran IPA. IPA menjadi salah satu pelajaran IPA di SMP yang menuntut keterampilan dalam proses sains. Hal ini bisa didapatkan dari proses penalaran, penyelidikan ilmiah, serta eksperimen. Yang ketiga itu adalah bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu media yang sangat diperlukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Adanya media ini sangat membantu proses pembelajaran. Namun sayangnya saat sekarang ini banyak terdapat kekurangan pada bahan ajar tersebut. Salah satu contohnya itu seperti bahan ajar yang masih berwarna hitam putih atau tidak memiliki warna, sehingga itu cenderung membuat peserta didik bosan ketika melihat atau membacanya. Selain itu, juga banyak terdapat bahan ajar yang susunannya kurang sistematis serta kurang praktis jika digunakan oleh peserta didik. Nah, yang poin keempat itu adalah problem solving. Problem solving ini adalah model pembelajaran yang menekankan kepada siswa untuk mampu berpikir kritis dalam suatu pemecahan masalah. Yang terakhir itu ada bahan ajar berbasis problem solving. Bahan ajar ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik belajar serta memahami konsep-konsep pada materi sistem pencernaan pada manusia. Dengan adanya bahan ajar berbasis problem solving ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, B. Identifikasi masalah. Yang menjadi identifikasi masalah dalam proposal penelitian ini yaitu ada 2. Yang pertama, materi pokok sistem pencernaan. Dalam mempelajarinya, siswa melakukannya masih dengan menghafal, sehingga siswa menjadi kurang termotivasi untuk berpikir kritis. Yang kedua, bahan ajar yang digunakan di sekolah masih sederhana dan kurang menarik perhatian peserta didik. Selanjutnya, C itu adalah rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah pada proposal penelitian ini adalah bagaimana cara mengembangkan bahan ajar berbasiskan problem solving pada materi sistem pencernaan manusia. Yang kedua, bagaimana tingkat validitas dan praktikalitas dari bahan ajar berbasis problem solving pada materi sistem pencernaan manusia. Selanjutnya itu D. Batasan masalah. Penulis membatasi ruang lingkup masalah pada pengembangan bahan ajar berbasis problem solving pada materi sistem pencernaan manusia kelas 8 sampai uji validitas dan praktikalitas. Selanjutnya itu ada E. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada proposal penelitian ini yang pertama itu adalah menghasilkan bahan ajar IPA berbasis problem solving untuk materi sistem pencernaan. Yang kedua, mengetahui validitas bahan ajar IPA untuk materi sistem pencernaan yang berbasis problem solving. Yang ketiga, mengetahui praktikalitas bahan ajar IPA untuk materi sistem pencernaan yang berbasis problem solving. Nah, selanjutnya itu ada F, materi manfaat penelitian. Dalam penelitian ini itu terdapat 3 manfaat. Yang pertama, manfaat bagi peserta didik yaitu sebagai salah satu alternatif bahan ajar untuk meningkatkan pemahaman konsep terhadap materi sistem pencernaan manusia. Yang kedua, bagi pendidik, yaitu sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2 yaitu mengenai kerangka teoritis. Pada kerangka teoritis yang kita kaji pertama yaitu A. Kajian teori.
yaitu mengenai buku ajar, buku siswa, problem solving, materi sistem pencernaan, buku siswa berbasis problem solving pada materi sistem pencernaan, pengembangan buku siswa menurut model 4D, dan yang terakhir itu kualitas hasil pengembangan berdasarkan validitas dan praktikalitas. B. Penelitian yang relevan. Pada penelitian yang relevan ini terdapat dua peneliti yang sebelumnya telah meneliti. Yang pertama itu mengenai Fioni Kurnia Armus pada tahun 2015, di mana ia meneliti dengan judul Pengembangan Buku IPA Terpadu Berbasis Problem Solving dan Literasi Sains untuk Siswa Kelas 8 SMP. Yang kedua itu ada Novia Lola Putri pada tahun 2015 dengan judul Pengembangan LKPD IPA berbasis problem solving untuk peserta didik kelas 7 SMP. Selanjutnya itu bagian C, kita masuk kepada kerangka konseptual, di mana kerangka konseptualnya bisa teman-teman lihat melalui slide PPT-nya, yaitu dimulai dari kurikulum 2013 sampai selanjutnya. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu mengenai metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini yang kita bahas mengenai A jenis penelitian, yaitu mengenai penelitian pengembangan. Kedua atau B, tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian dilaksanakan di FMIPA UNP dan SMP Negeri 16 Padang pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya C, subjek dan objek penelitian, yaitu subjeknya berupa 3 dosen FMIPA UNP, 2 guru biologi SMP Negeri 16 Padang, dan 20 orang siswa kelas 8 SMP Negeri 16 Padang. Objeknya sendiri yaitu buku siswa berbasis problem solving pada materi sistem pencernaan untuk siswa SMP kelas 8. D. Prosedur pengembangan. Pada pengembangan penelitian ini kita menggunakan model 4D, yaitu model 4D ini ada 4 tahap, namun karena keterbatasan waktu dan biaya, kita hanya melakukan sampai tahap ketiga, yaitu tahap develop atau pengembangan. Kita bahas yang pertama, yaitu ada tahap define atau pendefinisian, di mana pada tahap define ini dilakukan penetapan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembelajaran dengan menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, dan materi pelajaran berdasarkan standar isi kurikulum 2013. Selanjutnya itu yang kedua ada tahap desing atau perancangan, di mana tahap perancangan ini bertujuan untuk menyiapkan materi pembelajaran. Ada 3 langkah pada tahap ini, yaitu pemilihan media, pemilihan format, dan perancangan awal. Yang ketiga itu ada tahap develop atau pengembangan. Tahap develop ini atau pengembangan bertujuan untuk menghasilkan buku siswa yang sudah direvisi dan divalidasi berdasarkan masukan dari para ahli pendidikan. Nah, ini bentuk kerangka pengembangannya, di mana dimulai dari ada analisis awal, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, perumusan tujuan, itu termasuk kepada tahap define tadi. Sedangkan pada tahap desing itu ada seperti pemilihan media, pemilihan format, perancangan awal. Serta yang terakhir itu ada development, dimulai dari validasi oleh tenaga ahli hingga menjadi buku siswa yang berbasis model pembelajaran problem solving. Selanjutnya itu ada E, instrumen penelitian, di mana pada penelitian ini itu menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari subjek penelitian. Kita masuk kepada F, instrumen penelitian, yaitu termasuk seperti angket wawancara, angket uji validitas, dan yang terakhir angket uji praktikalitas. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi mengenai metodologi penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.